manusia yang terpanggang selama berjam-jam di sana. Pak Adnan ngelihat di atas kayak abunya kasur, di situ ngelihat ada sebuah jenazah yang ukurannya besar, sama ada 3 yang kecil-kecil, mereka tuh semuanya lagi berpelukan. Cerita kali ini masih datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Pak Adnan di satu kota yang nggak mau disebutin kotanya apa. Sebuah kejadian yang udah cukup lama dialami sama Pak Adnan, sekitar 15 tahun yang lalu, yang itu mengubah sebenarnya. Itu kayak titik balik dari kehidupan Pak Adnan yang dulu berubah ke kehidupan Pak Adnan yang sekarang. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Kembali lagi ke kisahnya Pak Adnan tadi, sekitar 15 tahun yang lalu, di mana itu adalah masa-masa tersulitnya Pak Adnan. Dia pernah bekerja di perusahaan pemotongan kayu, tapi akhirnya di PHK, dan dengan uang pesangon itu Pak Adnan itu coba memulai sebuah usaha dagang kecil-kecilan, tapi hasilnya pun sama, nggak cukup untuk menghidupi kehidupannya, keluarganya sehari-hari, dan akhirnya malah rugi gitu ya. Dan akhirnya usaha itu pun ditinggalkan sama Pak Adnan. Bingung mikir kesana kemari, persediaan udah mulai tipis, hutang udah cukup banyak di sana sini. Waktu itu Pak Adnan itu punya 3 orang anak. Anak yang paling gede itu mau masuk SMA, sementara anak yang paling kecil itu masih SD. Jadi kondisinya memang benar-benar butuh biaya yang cukup banyak waktu itu ya. Pak Adnan itu cukup kalut waktu itu, gimana caranya gitu, gimana caranya. Jadi setiap dia ketemu sama teman-temannya atau bahkan orang-orang di jalan, baru ketemu mereka ngobrol, yang diobrolin ya seputar kondisi kehidupannya aja gitu. Kalau aku tuh begini, aku bener-bener sekarang lagi rugi, bangkrut gitu. Kalau misal ada apa, tolong dong, kayak gitu. Dan hampir semuanya itu nggak ada jawaban gitu ya. Pas Pak Adnan cerita ke temennya yang satu ya, nggak ada jawaban, nggak ada respon sama sekali. Jawabannya cuman, ya kamu yang sabar ya, kayak gitu. Seperti itu terus ya jawabannya. Dan akhirnya Pak Adnan pun berpikir gimana caranya ya. Dan dia itu ingat salah satu temannya yang udah cukup lama nggak pernah ketemu. Dia coba cari-cari kontaknya kesana kemari, ke teman-temannya juga, dan akhirnya dapat. Nah, waktu nyari kontaknya tadi, Pak Adnan itu kan sempat dikasih tahu juga, oh si ini sekarang berhasil begini. Wah, di situ Pak Adnan jadi mikir, wah ini kesempatan bagus nih, kesempatan bagus. Akhirnya apa, dicoba dikontak sama Pak Adnan, bilangnya, wah gila udah ketemu kita, udah lama nggak ketemu nih, kangen nih gitu, ketemuan yuk. Akhirnya mereka pun mengadakan sebuah pertemuan. Di pertemuan itu
biasa Pak Adnan ujung-ujungnya curhat dengan kondisi kehidupannya waktu itu yang bener-bener udah kepepet ya. Tapi begini, Pak Adnan itu udah bilang ke temennya itu, bro, aku tuh cerita begini bukan maksudku mau utang duit atau gimana. Justru aku pengen nyari peluang gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dikerjakan supaya bisa menghasilkan uang itu tadi. Sementara ya bukannya aku mau ngutang gitu. Soalnya utangku juga udah banyak gitu. Pak Adnan itu jujur waktu itu. Dia mengutarakan maksudnya, kali aja ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, temennya itu ngelihat mungkin ngelihat ada suatu kekalutan, kepanikan di matanya Pak Adnan, akhirnya langsung begini. Nan, kamu beneran lagi kepepet banget ya? Iya, aku memang lagi kepepet banget. Terus kira-kira kamu mau ngerjain apa aja gitu, kata temennya. Apa aja deh aku kerjain gitu. Beneran nih, gak ada batasan gitu. Iya beneran gak ada batasan. Gini aja, kamu nanti 3 hari lagi ikut aku, katanya. Wah beneran nih, proyekan nih. Ya anggap aja seperti itu. Dan akhirnya bener. Ini singkat cerita aja. Sisanya cuman obrolan ringan. Setelah itu Pak Adnan pulang, nyiapin segala sesuatunya. Pak Adnan pun hari Rabu ketemu lagi sama temennya. Temennya bawa mobil, ayo ikut. Kemana bro? Ya udah ikut aja, nanti aku ceritain di jalan. Nanti kalau kamu berubah pikiran gampang, tinggal putar balik aja. Jalanlah mereka, mulai ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan sampai kurang lebih mereka itu menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Temannya itu cerita, bro gini, jadi tujuan kita pergi itu mungkin nggak tahu ya, kamu ini masuk di kamu atau enggak gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita itu mau pergi ke suatu tempat. Tempat yang bisa mengabulkan semua keinginan kamu gitu. Kalau emang jodoh gitu. Pak Adnan kan di situ penasaran. Maksudnya apa nih gitu. Ya, kita kayak memohon, berdoa di situ gitu. Oh, seriusan kayak gitu ada gitu. Ada, makanya ini mau aku tunjukin. Dan akhirnya, wah Pak Adnan makin penasaran ya, gimana sih bro, itu maksudnya apaan sih? Ini jangan-jangan pesugihan lagi gitu Pak Adnan. Ya mau dibilang pesugihan, iya, mau dibilang bukan juga bukan gitu, kata temennya. Soalnya bingung. Kita di sana ya cukup berdoa aja, kita cukup minta aja, kata temannya itu. Dan Pak Adnan, ya sebenarnya mau pesugihan juga nggak masalah sih. Pak Adnan itu udah ngebuka seperti itu. Yakin kamu pesugihan nggak masalah? Iya sebenarnya nggak masalah. Udah yang penting aku bisa ngelewatin ini, katanya. Dan gimana nih pesugihannya bro? Ya dijelasin lah pesugihan begini-begini. Nah masalahnya gini, aku tuh paling males kalau misal ada tumbal-tumbal kayak gitu, kata Pak Adnan. Ya itu kan pesugihan lalu, pesugihan lama Nan gitu. Sekarang beda. Makanya kan aku bilang tadi di situ kamu cuman minta gitu. Kamu minta apa, ntar dikasih. Kalau jodoh, kalau cocok. Oh gitu ya. Ya udah wes, aku ikutis. Kamu mantep, bener mantep. Iya aku mantep. Akhirnya Pak Adnan sama itu berdua ke sana. Sampailah, singkat cerita, jaraknya kurang lebih sekitar 3 jam dari tempat mereka ketemu itu. Sampailah di tempat itu, ya seperti biasa standar lah. Tempat yang sepi, hutan begitu. Tempatnya juga agak-agak masuk dan ternyata di sana itu nggak sepi. Ada beberapa orang juga yang lagi muja, lagi minta seperti itulah. Dan wah rame juga ya bro ya. Iya lumayan rame di sini, ada beberapa orang kok. Ini teman-teman semua, kata temannya itu. Oh jadi ini kayak semacam klub gitu. Ya seperti itulah, makanya itu tadi tenang aja, nggak usah mikir jauh-jauh ke pesugihan-pesugihan gitu. Oh gitu ya, ya wis, ya udah kamu gini aja, kamu ikut aku aja. Ini pertama kali, anggap aja kenalan lah gitu. Kamu ikutin aja aku, terus udah kamu duduk di sini gitu. Dan udah akhirnya si Mas Adnan pun duduk di sana, temannya duduk di depan. Mereka melakukan sebuah ritual. Kayak semacam doa-doa seperti itu. Setelah beberapa saat temannya yang di depan tadi itu mundur. Di sampingnya Pak Adnan. Nan, ikutin aku ya doanya. Oh iya ikutin.
Si temannya pun mulai membacakan mantra gitu. Dan ya sayangnya Pak Adnan itu nggak nge-share mantranya itu seperti apa. Kalaupun di-share juga nggak bakalan dibacain juga gitu. Ya udah, dibacain Pak Adnan pun dengan susah payah. Karena bacanya kan setengah bisik-bisik gitu. Pak Adnan pun nyimak gini, ngikutin apa sih mantranya gitu. Oh, ternyata namanya ini. Terus maksudnya itu minta ini, minta ini, minta ini, seperti itu. Ya udah, setelah beberapa saat si Pak Adnan itu sempat bingung gitu ya. Mereka udah duduk di sana kurang lebih sekitar setengah jam. Tapi kok temannya nggak bangun-bangun gitu, kok nggak selesai-selesai gitu. Habis ini tuh ngapain, habis ini ngapain. Dan ternyata setelah itu temannya udah mulai bangun. Ayo bro, kita pulang katanya. Loh, kok cepet banget? Tapi di situ Pak Adnan itu belum nanya-nanya banyak. Setelah perjalanan pulang, itu baru Pak Adnan nanya, sebenarnya ngapain sih cuman gitu aja? Iya, cuman gitu aja, kata temannya. Terus apa yang terjadi? Lihat aja nanti, kata temannya seperti itu. Nanti biar kamu tahu sendiri, kamu udah datang ke sini, kamu udah kenalan, ya udah tunggu aja. Tunggu aja nanti kita akan datang ke sini lagi, kata temannya itu. Dan udah, mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan pulang itu sebagian besar cuman ngobrol ringan, bukan ngebahas masalah yang tadi. Masalah yang tadi itu sama temennya itu udah di close, udah selesai, jangan diobrolin lagi, nanti kamu akan tahu sendiri, kata temannya seperti itu. Akhirnya udah, singkat cerita nih, mereka kembali udah malam. Waktu itu pulangnya udah malam, mereka kan berangkat pagi, pulang malam. Sampai di tempat sana itu masih siang, waktu itu masih terang, cuman karena ketutup pohon-pohon begitu kan jadi agak teduh begitu ya. Nah, sampai di tempat mereka ketemu di sebuah rumah makan. Mereka udah malam, sekitar jam 8 malam. Mereka pun makan malam dulu. Nah, setelah itu, Nan, aku mau balik dulu yuk, balik sekalian, katanya. Udah, tenang aja, aku nanti naik ojek aja, katanya. Beneran serius? Iya, serius. Udah, kamu kan arah sana, aku arah sana, nanti kamu capek, kasihan. Udah, kamu pulang aja. Ini makasih banget hari ini, kata Mas Adnan ya. Setidaknya udah ngebantuin gitu, setidaknya udah ngusahain sesuatu itu. Nanti ya kamu tunggu aja, kata siapa temannya itu cuman ngejawab, ya udah Nat, kamu tunggu aja, nanti dilihat beberapa hari ke depan apa yang akan terjadi gitu. Temannya pun pulang, Pak Adnan pun sempat menunggu sebentar, tukang ojek di sana. Mas, anterin saya ke kampung ini. Oh siap Pak, siap Pak. Akhirnya tukang ojek itu pun mau. Setelah nunggu cukup lama sebenarnya, sekitar 15 menit di depan, kok nggak ada tukang ojek gitu. Sampai datang sebuah motor. Pak, ojek gitu. Lah, kok tahu lagi nungguin ojek? Beneran banget. Iya, anterin saya ke sana. Dulu kan belum ada ojol ya, ojek online kayak gitu belum ada. Masih ojek-ojek manual. Dianterin bapaknya ke sana. Pak Adnan itu coba ngajakin ngobrol karena perjalanannya itu cukup jauh, sekitar memakan waktu mungkin sekitar setengah jam. Pak Adnan ngajakin ngobrol, tapi tukang ojeknya tuh judes, jutek. Cuman jawab, iya Pak gitu, enggak Pak, iya Pak gitu, enggak tahu Pak, kayak gitu. Cuman jawabannya tuh singkat-singkat. Dalam hati Pak Adnan, ini tukang ojek kok tumben banget. Biasanya tukang ojek itu kalau diajak ngobrol ya seneng gitu. Ini kok aneh, kok jutek ya gitu. Tapi ya udahlah, bodo amat gitu. Sampai akhirnya kampung Pak Adnan itu ada sebuah gerbang. Ada gerbang desa begitu, dan di sebelah kiri gerbang tadi itu ada sebuah pohon randu yang cukup besar. Itu randu tua, randu alas ya. Di situ ada itunya. Dan si tukang ojek tadi tiba-tiba berhenti di depan gerbang desa. Loh, Mas kok berhenti? Pak, saya sampai di sini aja. Loh Mas, tapi rumah saya kan masih masuk ke sana Mas gitu. Iya, tapi saya mau antarnya sampai di sini aja. Gratis Pak, ndak usah bayar gitu. Dan mukanya tuh kayak muka orang yang gak bersahabat, gimana sih ya. Mukanya gak enak lah. Jadi Pak Adnan itu, wah ini gak bisa negosiasi nih kayak gini. Udahlah, gak apa-apa wis. Yang penting dia udah bilang gratis, gak usah bayar. Dan akhirnya Pak Adnan pun turun. Ya udah, terima kasih ya Mas ya. Iya. Bapaknya itu langsung pulang. Si tukang ojeknya langsung putar balik. Dan Pak Adnan itu sempat bingung waktu itu. Ini kok tiba-tiba ngilang ya, tukang ojek cepet banget gitu. Pak Adnan itu belum masuk gerbang loh.
Dia tuh baru turun terus kayak benerin tasnya begitu dibawa. Dan pas nengok ke sana tukang ojeknya itu udah nggak ada gitu. Bodo amat lah kata Pak Adnan. Waktu itu udah hampir jam 9, sekitar jam 9-an malam. Namanya di kampung jam 9 malam itu udah sepi banget. Dan Pak Adnan pun jalan ke sana. Jalan dengan pikiran yang harapan yang besar gitu ya. Ini apa yang akan terjadi ya? Kira-kira gitu. Apa yang bakal ada yang datang atau enggak, pokoknya banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu di kepalanya Pak Adnan sepanjang perjalanan tadi sampai akhirnya Pak Adnan itu harus melewati itu kampung yang mungkin jaraknya dari gerbang sekitar 100 meteran, cukup jauh, dimana sebagian di kanan kirinya itu masih kebun. Tapi karena kampung sendiri, Pak Adnan itu ya dibilang takut ya juga enggak gitu, tapi tetap waspada ya, waspadanya takutnya ada binatang atau apa. Tetap berjalan ke sana sambil pikirannya melayang ke sana kemari, dan sampai akhirnya Pak Adnan itu kaget ketika dikasih pemandangan yang betul-betul di luar dugaannya Pak Adnan. Sama sekali nggak pernah terbayang hal itu gitu. Pak Adnan ngelihat dari kejauhan, wah kok penduduk ramai ya, dan di sana tuh ada api besar. Itu apa ya? Pak Adnan itu bertanya-tanya. Itu apa api besar? Loh, makin ke sana, itu kan rumahku gitu. Wah, rumahku kebakaran ternyata. Dan di situ Pak Adnan langsung lari setelah yakin kalau yang api yang besar itu datangnya dari rumahnya Pak Adnan. Pak Adnan lari sekencang-kencangnya dan sampailah di sana. Dia ngelihat warga itu bukannya pada nyiramin, tapi malah pada diem, pada nonton doang gitu. Yang Pak Adnan lihat dari kejauhan dikiranya tuh warga udah rame berkumpul gitu karena ada sesuatu itu lagi kayak kerja bareng atau apa. Ternyata enggak, mereka tuh cuma nonton doang. Pak Adnan juga bingung kenapa nggak dibantuin, kenapa nggak disiramin gitu. Ditanya seperti itu, warga itu pada diem aja. Pak Adnan pun cuman bisa berdiri ngelihat rumahnya itu hangus terbakar, dan ya langsung Pak Adnan tuh inget istri dan anak-anakku gitu. Apa mereka selamat? Coba dicariin, ditanyain, Pak, istriku, anak-anakku gimana? Bu, istriku, anak-anakku gimana? Ditanyain satu persatu orang yang di situ, tapi jawabannya tuh semuanya nunduk gitu. Di situ Pak Adnan kayak, wah berarti mereka ikut kebakar di dalam. Wah udah hancur lah. Bener-bener perasaannya hancur. Pak Adnan itu duduk tersimpuh di situ selama berjam-jam katanya. Nunggu api tadi padam. Karena apa? Pak Adnan itu nggak berani buat nembus ke sana karena apinya udah terlalu besar. Dan Pak Adnan di situ juga yakin dengan api sebesar ini pasti keluarganya kalau mereka masih di dalam pasti mereka udah hangus kepanggang gitu. Jadi Pak Adnan cuma duduk di situ, dia nangis terseduh-seduh kan. Ini ya yang dimaksud sama temennya, ini jadi hasil yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi begini pesugihannya tuh seperti ini. Wah, Pak Adnan di situ udah mulai mengutuk gitu ya. Kata-kata kasarnya tuh udah keluar semua. Dia itu nyesel gitu. Dibilangnya nggak ada tumbal atau apa, tapi kenapa langsung dibayar 100% gitu, dibayar kontan malam ini juga, bahkan sebelum aku sampai rumah. Udah bener-bener di situ sedih banget sampai akhirnya api tuh perlahan mulai padam. Makin mengecil sampai bener-bener sisa asap doang. Dan di situ Pak Adnan kebangun, nengok ke belakang, itu udah nggak ada siapapun. Warga itu sebagian besar udah pergi, tinggal 1-2 orang, dan setelah ngeliat Pak Adnan, mereka juga pergi. Nggak ngomong apa-apa. Wah, Pak Adnan di situ, ini bener hari ini, malam ini tuh aneh banget. Nggak ada orang yang peduli gitu. Aku pikir orang-orang sini, warga desa sini, mereka itu kompak. Tapi ternyata enggak. Semua brengsek semua, kata Pak Adnan. Istriku kepanggang nggak ada yang bantuin. Rumahku terbakar seperti sampai habis gitu. Dan di situ langsung inget, oh iya aku belum melihat istri dan anak-anakku. Pak Adnan pun bangun dengan jalan yang tertatih-tatih. Saking lemesnya,
dia tetap berusaha bangkit, berusaha jalan, masuk ke dalam puing-puing rumah yang terbakar tadi. Masuk ke sana. Jadi di kampungnya Pak Adnan itu memang rumahnya agak berjarak ya. Jadi kalau misal kebakaran satu mungkin masih aman karena itu nggak nempel, nggak satu dinding sama rumah yang lain. Pak Adnan ke sana, masuk ke dalam, dicariin di sana, dia ngelihat istri dan anak-anaknya dalam kondisi yang seperti itu udah. Ya pokoknya tragis lah, nggak bisa digambarin gitu. Mungkin kawan-kawan bisa ngebayangin sendiri. Manusia yang terpanggang selama berjam-jam di sana. Pak Adnan ngelihat di atas kayak abunya kasur, di situ ngelihat ada sebuah jenazah yang ukurannya besar, sama ada 3 yang kecil-kecil, mereka tuh semuanya lagi berpelukan. Bener-bener ya itu tragis banget buat Pak Adnan gitu yang ngelihat istri dan anak-anaknya. Pak Adnan pun terduduk di sana, di samping abu-abu itu, di samping jenazahnya istri dan anak-anaknya. Dia terduduk di sana dan akhirnya entah apa yang terjadi, entah tidur, entah pingsan, nggak tahu. Pokoknya bener-bener gelap aja, kata Pak Adnan seperti itu. Dan di lain waktu, suatu pagi, masih pagi, sekitar jam 9 pagi, ada orang datang ke rumahnya Pak Adnan. Assalamualaikum, tok 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 gitu. Ini beda waktu lagi ya, tok 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 tok. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ya Pak? Istrinya Pak Adnan yang ngebuka. Di situ ada beberapa orang, ada 3 orang, dan ibunya, istrinya tadi itu langsung nanya, ada apa ya Pak? Ini Bu, kami dari itu tetangga ibu di depan gitu. Oh kenapa ya Pak Bu? Kenapa ya Pak? Jadi begini Bu, kami tadi nemu ini Bapak, suami ibu itu lagi tertidur Bu di pinggir jalan gitu. Loh, suamiku tertidur di pinggir jalan gitu. Iya Bu gitu. Mana suamiku itu saya taruh di kursi di samping Bu. Dan istrinya Pak Adnan itu ngelihat begini, oh iya bapaknya itu tertidur dan bajunya itu udah kotor banget ya, karena tidurnya itu di jalan, di pinggir jalan, di bawah pohon randu yang besar itu. Dia katanya tertidur di sana. Itu warga tadi kayak beda kampung. Mereka itu pagi-pagi lewat ke sana dan ngelihat itu, akhirnya diambil, dianterin. Setelah dilihat KTP-nya, oh KTP-nya sini gitu kan. Akhirnya ditanya-tanya, Pak, ini di mana rumahnya? Dan akhirnya, oh itu rumahnya di ujung sana. Nah warga yang situ asli juga beberapa nganterin ke sana, tapi nggak nyampe rumah, udah Bapak aja katanya. Akhirnya dianterin ke situ, kan dijelasin tadi, iya Pak, saya nemu Pak Adnan itu tertidur di bawah pohon randu yang besar itu, yang ada di gerbang gitu. Loh kok bisa ya? Memang Bapak semalam nggak pulang gitu. Aku pikir mau nginep di tempatnya temen, soalnya kemarin bilangnya mau pergi sama temen gitu, bisa jauh, nggak tahu pulangnya kapan, bisa sehari 2 hari. Loh malah tidur di pohon itu. Dan akhirnya apa? Pak Adnan itu diangkat gitu ya, dengan kondisi yang masih lemes, dengan kondisi yang masih linglung. Pak Adnan itu bener-bener linglung waktu itu. Ditanya, Pak, itu matanya melek tapi dia kayak nggak ngejawab. Wah ini ada apa ya Pak ya? Oh nggak tahu Bu, saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Nah setelah itu bapak-bapak tadi yang nganterin itu, mereka pun minta izin pulang, pamit. Bu, udah ya Bu, kami mau nyawah dulu katanya. Oh iya silakan, terima kasih ya Pak udah nganterin suami saya. Akhirnya bapak-bapak tadi pergi dan beberapa warga itu mulai berdatangan di sana. Bu, apa yang terjadi Bu? Saya juga nggak tahu Pak. Ini Pak Adnan katanya pingsan di bawah, katanya tidur di bawah pohon randu itu. Dan ini kondisinya nggak tahu. Bapak kok kayak orang linglung begini ya, ditanyain diem aja gitu. Oh Bu, sebentar Bu, coba panggil Ustadz aja Bu katanya. Oh iya bener-bener, kali aja kesambet ya Pak ya. Iya Bu, sebentar ya saya panggilin. Akhirnya si bapak-bapak tetangga tadi kesana manggilin. Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian ada seorang ya pemuda lah, masih termasuk muda, datang ke situ, rambutnya panjang, gondrong.
Ya, wonten opo Bu? Gitu. Ada apa Bu? Oh ini si bapak nih katanya dianterin, nemu bapak tidur di pohon randu alas yang ada di gerbang itu, dan ini kak kondisinya seperti ini Mas. Pulang-pulang kok begini ya, kayak orang linglung gitu. Oh iya sebentar Bu, sebentar ya Bu ya. Bu saya minta air, katanya minta air putih. Oh iya sebentar Mas, airnya diambilin sama ibunya. Si orang pinter tadi, ustadz tadi itu kayak ngebacain doa-doa begitu, dan airnya tadi tuh dilapin ke mukanya Pak Adnan, dibasuh begini 3 kali, set set set, terus berdoa lagi. Nanti ibu sebentar, tunggu sebentar ya Bu ya, nanti kalau udah agak tenangan si bapak nanti suruh minum ini. Dan akhirnya ditunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Siapa Pak Adnan itu mulai, matanya tuh mulai ada isinya gitu, nggak pandangan kosong gitu. Jadi ngelihatnya udah mulai begini kayak ngenal. Loh Bu, kok ada di sini Bu, katanya. Lah ada di sini gimana Pak, orang ibu di sini kok? Nah di situ Pak Adnan itu langsung duduk tersungkur, dia nangis terseduh-seduh. Bu, aku minta maaf gitu. Anak-anaknya kan jadi ikut keluar. Pak, apa namanya, Pak ada apa ya, ada apa gitu Pak, Bapak kenapa, dan di situ nak sini nak, Bapak minta maaf gitu. Waktu itu kejadiannya hari Minggu, anak-anak tuh nggak ada yang sekolah. Pak Bapak minta maaf. Maaf kenapa Pak, Bapak kenapa? Pokoknya Bapak minta maaf. Di situ benar-benar nangis terseduh-seduh, buat ngomong aja susah. Dan ngelihat kondisi seperti itu si Pak Ustadz tadi, ya udah Bu saya permisi dulu ya, kayaknya tugas saya udah selesai. Oh ya terima kasih ya Mas ya, terima kasih banyak. Akhirnya para penduduk pun juga ikut pergi karena nggak enak ngelihat itu tadi, drama tadi ya. Pak Adnannya nangis terseduh-seduh, istrinya juga bingung, ini ada apa sih Pak? Bapak tenangin dulu gitu. Dan akhirnya Pak Adnan pun kembali duduk di kursinya, mulai ambil nafas, nenangin diri. Nah si istrinya nanya, Pak Bapak itu kenapa sebenarnya Pak? Apa yang terjadi Pak? Bapak itu ngelakuin apa? Ngelakuin kesalahan apa? Iya Bu, jadi gini Bu, Bapak minta maaf banget, Bapak udah dikasih lihat. Gak tahu apa yang Bapak alami gitu. Bapak juga gak ngerti sampai sekarang. Ya udah gini aja, Bapak ceritain aja dari awal, asal muasal kejadiannya itu seperti apa Pak, kata istrinya. Pak Adnan pun menceritakan, jadi gini Bu, kemarin kan Bapak diajak temennya, ya katanya itulah ada sesuatu yang bisa menghasilkan Bu gitu. Oh begitu ya, terus gimana Pak? Nah itu ternyata Bapak itu diajak ke suatu tempat, ya tempat orang minta-minta begitu Bu. Minta-minta maksudnya gimana Pak, pengemis gitu? Bukan pengemis, tapi minta-minta itu loh, minta-minta gaib begitu Bu. Astagfirullahaladzim gitu. Terus gimana Pak? Jangan Pak, jangan yang kayak gitu Pak. Nah itu makanya Bapak tuh kemarin ya sebenarnya gimana ya Bu, ya Bapak cuma nyobain doang. Pikir Bapak katanya sih nggak ada tumbal atau apa, dan semalam Bapak ngelihat Bapak pulang ke sini dengan tukang ojek yang aneh. Tiba-tiba Bapak ngelihat rumah ini udah kebakar semuanya Bu. Ibu sama anak-anak itu udah hangus. Bapak beneran, Bapak ingat banget semalam sebelum Bapak ketiduran atau apa itu namanya, Bapak itu sempat duduk di samping kalian, tapi kalian yang udah jadi abu gitu. Astagfirullahaladzim Pak, kok ceritanya serem banget begitu Pak? Iya itu Bapak kayak gitu Bu, dan udah tahu ini asli bukan sih gitu. Istrinya dipegang-pegang, kalian itu asli bukan sih, soalnya Bapak lihat semalam kalian itu udah nggak ada, kalian itu udah kebakar gitu. Pak ini kami asli Pak, beneran Pak kami asli gitu. Ini namaku ini nama disebutin namanya semuanya. Aku lahir tanggal sekian seperti itu. Yang sebenarnya Pak Adnan itu jadi mikir, ya Allah aku tanggal lahir anakku aja aku lupa gitu. Oh iya ini tanggal sekian aku baru inget di situ. Dan Pak Adnan pun akhirnya percaya kalau yang dilihatnya itu asli gitu. Jadi malam itu istrinya tuh bilang akhirnya, Pak Bapak mungkin nggak tahu ya Pak ya, ini Bapak dikasih teguran atau gimana. Alhamdulillahnya apa yang Bapak lihat semalam itu, apa yang Bapak alami semalam itu bukan sesuatu yang asli Pak. Sesuatu yang ya itu kayak Bapak mungkin kalau Bapak nerusin kejadiannya bisa seperti itu Pak. Orang nggak ada tumbal kok katanya, kata si temennya itu.
Ya Pak, yang namanya kayak gitu mana ada sih Pak ngasih gratis Pak, pasti ada sesuatunya yang diminta. Oh iya sih, dan Bapak beneran udah Bapak bertobat. Mumpung belum terlanjur nyemplung ke sana, belum terjadi perjanjian apapun, Bapak nggak akan nerusin ini Bu. Bapak janji Bu. Iya Pak, jangan nerusin nggak apa-apa. Gini aja, yang namanya cari uang itu bisa bareng-bareng Pak. Ibu juga bisa bantu. Ini anak-anak juga bisa bantu Pak. Mereka anak-anak yang rajin kok gitu. Nggak males-malesan, tinggal gini aja. Bapak itu ada ide apa? Ayo kita obrolin. Kita pikirin enaknya gimana lah. Yang namanya makan lah gampang geser-geser Pak, kata si ibunya. Iya Bu, terima kasih Bu, dan Bapak minta maaf sekali lagi ya, beneran Bapak minta maaf sekali lagi. Iya, dan Bu, tadi yang nyembuhin Bapak siapa gitu? Oh ini si Mas ini gitu. Nggak disebutin namanya. Namanya Mas ini, anggap aja Mas Juli gitu ya. Mas Juli. Oh, Mas Juli ya. Bu, Bapak pengen ketemu sama Mas Juli. Oh iya sebentar, mau dipanggilin lagi Pak gitu. Ya kalau Ibu udah capek sih dipanggilin lagi, atau Bapak aja yang kesana aja gitu. Nanyanya ke Mas Juli. Dan akhirnya ya udah Bapak istirahat dulu, makan dulu ya Pak. Iya, tapi Ibu masaknya belum selesai, mau dibikinin ini aja, telur dadar gitu. Boleh Bu, enggak apa-apa Bu, Bapak lapar. Akhirnya dibikinin makan. Makanlah Pak Adnan di sana. Dan waktu itu langsung ganti baju, Bapak mau mandi dulu ndak katanya. Oh iya mandi dulu sebentar deh Bu, ya mandi. Cuman sebentar doang, gebyur-gebyur doang. Langsung ganti baju Bu, Bapak mau ke rumahnya Mas Juli dulu ya. Oh iya silakan Pak, mau dianterin nggak Pak? Boleh sih, biar Ibu juga denger gitu. Denger apaan Bu? Ya Bapak mau nanya-nanya sama Mas Juli gitu. Akhirnya Pak, anaknya pun jadi ikut Pak, aku penasaran. Akhirnya ikut semua satu keluarga ke rumahnya Mas Juli tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Pak Adnan udah sehatan ya, sapanya Mas Juli tadi. Oh iya Mas Juli, alhamdulillah berkat bantuannya jenengan, semuanya itu baik-baik aja Mas. Oh gitu, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi gimana Pak, ada yang bisa saya bantu lagi Pak itu? Sebenarnya begini Mas Juli, kedatangan saya ke sini itu mau nanya sesuatu Mas itu. Oh iya silakan. Mari duduk. Akhirnya dipersilakan duduk gitu ya sama Mas Juli sama keluarganya semua di situ di ruang tamu. Jadi gini Mas, yang saya alami tadi malam begini, diceritain dari awal tadi ya kejadiannya semuanya. Oh iya Pak, alhamdulillah Pak. Saya sih begini ya Pak ya, mau coba mencerna dan coba menjelaskan berdasarkan apa yang saya tahu aja ya Pak ya. Bapak boleh percaya boleh enggak, tapi ini yang saya tahu. Memang di desa kita itu ada kayak semacam pusar desa gitu Pak. Itu kayak pusatnya desa yang mungkin orang-orang kampung sini bilang itu ya tempatnya angker atau gimana, sebenarnya itu enggak. Bangsa jin itu memang ada yang jahat, ada yang baik. Memang banyak yang jahatnya Pak, yang baik itu lebih sedikit. Mungkin ya Pak, ini mungkin ya Pak. Saya juga baru kata-katanya begitu, kata orang itu seperti itu. Dan alhamdulillahnya Bapak sebagai orang sini, yang lahir di sini, orang tuanya juga lahir di sini. Mereka dulu hidup berdekatan gitu ya Pak, dengan para jin-jin itu tadi. Para penghuni yang gak kelihatan di kampung ini Pak, yang tempatnya memang di pohon besar yang di depan itu Pak. Nah ini gak tahu sih, tapi saya ngelihatnya dari sisi yang positif aja ya Pak. Mereka itu berusaha ngebantu Bapak gitu, ngasih jalan yang benar itu mana, ngasih tahu kalau jalan yang barusan Bapak ambil itu salah. Makanya Bapak dikasih tahu seperti itu, dikasih shock terapi seperti itu supaya Bapak itu sadar ini loh yang akan terjadi suatu hari kalau misal Bapak terus melanjutkan hal-hal seperti itu tadi yang Bapak lakuin. Ya di situ iya, astagfirullahaladzim, ternyata begitu ya Mas. Iya, tapi ini menurut pendapat saya. Mungkin Bapak, Pak Adnan sama Ibu nanya ke orang lain, mungkin pendapatnya akan beda lagi juga bisa. Ini cuma pendapat saya aja, dan
Ya saya anggap aja saya itu asal ngomong ya Pak, kurang lebih itu yang saya cerna itu seperti itu. Makanya itu tadi ya alhamdulillahnya gitu Bapak masih diberi seperti itu, dikasih lihat gimana rasanya Bapak kehilangan semua sanak saudara Bapak, istri dan anak-anak Bapak. Gara-gara Bapak melakukan hal seperti itu, hal yang sangat dibenci Pak. Iya betul Mas Juli, yang namanya kekurangan, yang namanya ini kan ya hidup ya memang kayak gitu ya Mas ya. Bisa kadang kurang, kadang lebih, kita pernah ngerasain enak, sekali-kali diajar supaya kita tuh merasa kekurangan gitu kan. Iya betul Pak seperti itu, makanya ya itu tadi sih Pak. Bapak bertobat aja dan bener-bener yakin kalau yang namanya rezeki itu nggak akan kemana Pak. Setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Dan ya insya Allah mungkin dalam waktu yang nggak terlalu lama Pak, Bapak kemungkinan akan bisa kembali lagi seperti dulu, nggak kekurangan kayak sekarang. Amin, amin kata Pak Adnan. Jadi di situ udah clear, Pak Adnan itu mendapat penjelasan dari Mas Juli tadi kalau malam itu memang banyak campur tangan gaib, campur tangan jin yang nggak tahu ya, maksudnya intinya itu berusaha menyelamatkan itu tadi Pak Adnan gitu, karena Pak Adnan itu memang orang situ asli, leluhurnya juga orang sana, dan mungkin yang gaib-gaib pun berusaha ikut menjaga kampung tadi supaya nggak ada kerusakan, supaya nggak ada keonaran, supaya nggak ada sesuatu yang jahat yang masuk ke kampung tadi. Mereka ngejaga dengan cara-cara seperti itu, dikasih lihat seperti ini gitu. Dan itu memang benar-benar bikin Pak Adnan itu kapok, bikin Pak Adnan itu menyesal. Dan setelah itu temannya yang tadi, yang dulu ngajak ke sana, itu sering banget nelponin Pak Adnan, tapi Pak Adnan itu udah nggak pernah ngangkat teleponnya. Dan suatu hari temannya itu akhirnya datang ke rumahnya Pak Adnan, ke sana nyamperin. Dan di situ dijelasin sama Pak Adnan, bro sorry banget, aku nggak bisa ngelanjutin itu gitu. Aku biar hidup seperti ini tapi keluargaku masih utuh katanya. Temannya cuman bisa diem gitu. Oh ya sudah katanya. Ya udah aku permisi dulu ya Nan ya. Makasih waktunya gitu. Oh iya terima kasih ya bro ya. Setidaknya ya terima kasih kemarin jalan-jalannya gitu kata Pak Adnan. Dan akhirnya udah temannya pulang. Setelah itu Pak Adnan pun menjalani kehidupan bener-bener dirembuk gitu ya. Kita mau ngapain ini ya Bu ya. Anak-anak barangkali ada ide apa. Sampai akhirnya Pak Adnan itu ya membuka sebuah usaha yang kecil-kecilan, tapi nggak disebutin usahanya apa. Yang jelas usaha kecil-kecilan, dan itu benar-benar kecil-kecilan. Selama kurang lebih sekitar 1 tahun, mereka tuh benar-benar merayap, cukup bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Tapi setelah masuk tahun kedua, itu yang alhamdulillahnya rezekinya Pak Adnan itu benar-benar kayak dibukain gitu. Dan ya Pak Adnan udah kembali lagi menjadi orang yang berkecukupan. Sampai sekarang, sampai cerita ini ditulis gitu. Kurang lebih seperti itu cerita dari Pak Adnan. Ya semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari ceritanya Pak Adnan. Kalau ada sesuatu yang negatif ya kita buang jauh-jauh. Dan mohon maaf buat Pak Adnan kalau dalam menceritakannya itu nggak sempurna, masih banyak kekurangan. Dan mohon maaf juga buat kawan-kawan di rumah semuanya. Kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ya, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Kita tinggal bersabar aja gitu. Dan siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.